Ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yakni sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat.
pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit, atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan. Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Pernyataan itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari pangkalan udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran.
Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memakai pangkalan RAF Fairford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting. Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa suatu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militer ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan
menjamin negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Bocor kesepakatan rahasia Rusia dan Iran soal senjata rudal. Dalam kesepakatan itu, Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 500 juta euro atau 9,9 triliun rupiah. Adapun kesepakatan itu sudah ditandatangani kedua negara di Moskow pada Desember 2025. Janjian ini untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Upaya besar ini dilakukan untuk membangun kembali pertahanan udara yang rusak diserang Israel pada tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Rusia akan mengirim 500 unit peluncur sistem pertahanan udara Verba ke Iran. Verba merupakan salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah yang paling modern di Rusia. Sistem pertahanan udara jenis ini mampu menargetkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Tak hanya itu, Moskow juga memberikan 2.500 rudal permukaan ke udara 9M336. Bahkan ribuan rudal itu diberikan ke Iran dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara perjanjian ini bocor di tengah ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir dengan perjanjian Iran dan Rusia yang memprediksi kesepakatan itu sebagai upaya untuk memperbaiki terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. The Jerusalem Post melaporkan pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Sementara pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari pangkalan AIUD di Qatar. Tak hanya di Qatar, namun evakuasi pasukan Amerika Serikat juga dilakukan di sejumlah negara Timur Tengah, di antaranya Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dapat menjadi target utama Iran jika terjadi perang besar-besaran. Di saat yang bersamaan, jet tempur Amerika Serikat dikerahkan ke Yordania. Adapun hal itu berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Dilaporkan puluhan jet Amerika Serikat berada di pangkalan udara Muwafaq Salti. Pengerahan jet tempur ini disebut bertambah 3 kali lipat daripada biasanya. Berdasarkan foto satelit pada Jumat 20 Februari, lebih dari 60 jet tempur berada di Yordania. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC melakukan uji coba rudal pertahanan udara Sayat 3G. Adapun uji coba rudal ini dilakukan selama latihan Smart Control di Selat Hormuz. Angkatan Laut YRGC merilis rekaman video pada Sabtu 21 Februari yang menunjukkan uji coba rudal tersebut. Sistem pertahanan udara Sayat 3G berbasis darat diluncurkan dari kapal Syahid Syayat Shirazi. Rudal Sayat 3G memiliki kemampuan peluncuran vertikal dan dilaporkan memiliki jangkauan 150 km. Otoritas Iran buka suara terkait keunggulan rudal Sayat 3G. Dilaporkan sistem ini memungkinkan pembentukan payung pertahanan udara regional untuk kapal-kapal militer. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan evakuasi besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan pemindahan pasukannya tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari Qatar, Irak, Suriah, Kuwait. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga dievakuasi dari Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat yang bisa diserang Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC mengklaim telah mengambil alih komando Hizbullah di Lebanon. Langkah ini diambil sebagai persiapan perang total melawan Israel hingga Amerika Serikat. Secara signifikan, Hizbullah meningkatkan persiapan militer dan keamanannya. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan ketat YRGC yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Para perwira YRGC tidak hanya mengawasi pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah, namun secara pribadi mereka juga mengelola dan melaksanakan rencana perang strategis. Para perwira YRGC dilaporkan melakukan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah di Lebanon. Pertemuan ini memberikan instruksi dan arahan langsung terkait persiapan potensi konflik militer. Bahkan intelijen menyebut bahwa Iran telah memposisikan Hizbullah sebagai benteng pertahanan terdepan. Jika fasilitas nuklir diserang Amerika Serikat, YRGC akan memerintahkan Hizbullah. Nantinya Hizbullah akan segera menghujani Israel dengan ribuan roket dan rudal presisi. Oleh sebab itu, YRGC melakukan pengiriman senjata canggih menuju Lebanon melalui koridor darat Suriah.
Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat disebut semakin dekat dengan Iran. Pasalnya, kapal USS Abraham Lincoln hanya berjarak 700 km dari Teheran. Kapal induk kelas Nimitz ini diperkirakan membawa sekira 90 pesawat termasuk jet tempur F-35. Kapal induk nuklir ini menampung sekira 5.680 awak. Di dalam kapal itu terdapat pesawat tempur multiperan Super Hornet hingga pesawat siluman F-035J Lightning II. Pesawat tempur ini digadang-gadang mampu menembus wilayah udara dengan mudah. Selain itu terdapat pula pesawat serang elektronik EA-18G Crawler yang dirancang untuk menekan pertahanan udara musuh. Kemudian helikopter MH-60 juga diangkut dalam kapal Abraham Lincoln untuk peperangan anti kapal selam. Adapun USS Abraham Lincoln beroperasi bersama 3 kapal perusak rudal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan serangan rudal jarak jauh yang diklaim mampu menghancurkan musuh. Meski begitu, hingga saat ini Amerika Serikat belum meluncurkan serangan ke Iran, namun Amerika Serikat disebut bisa melancarkan serangan kapanpun, hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan sekira 5.000 prajurit Amerika Serikat mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini terjadi selesai kapal induk USS Gerald R. Ford batal kembali ke negaranya dan justru dialihkan ke kawasan Timur Tengah. Akibat keputusan tersebut, ribuan prajurit itu stres sebab masa tugas mereka diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan. Faktor utama stres dikarenakan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu juga dikarenakan rutinitas tempur siaga serta kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dengan Iran. Dilaporkan prajurit tersebut sebagian besar masih berusia 20 tahunan. Sejumlah prajurit mengaku frustasi lantaran waktu kepulangan tidak jelas. Pasalnya mereka harus melewatkan berbagai momen penting bersama keluarga. Bahkan dilaporkan ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi, yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yakni sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah
sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit, atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan. Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Pernyataan itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah
tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari pangkalan udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran. Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memakai pangkalan RAF Fairford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting.
Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa satu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militer ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Bocor kesepakatan rahasia Rusia dan Iran soal senjata rudal. Dalam kesepakatan itu, Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 500 juta euro atau 9,9 triliun rupiah. Adapun kesepakatan itu sudah ditandatangani kedua negara di Moskow pada Desember 2025. Janjian ini untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Upaya besar ini dilakukan untuk membangun kembali pertahanan udara yang rusak diserang Israel pada tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Rusia akan mengirim 500 unit peluncur sistem pertahanan udara Verba ke Iran. Verba merupakan salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah yang paling modern di Rusia. Sistem pertahanan udara jenis ini mampu menargetkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Tak hanya itu, Moskow juga memberikan 2.500 rudal permukaan ke udara 9M336. Bahkan ribuan rudal itu diberikan ke Iran dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara perjanjian ini bocor di tengah ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir dengan perjanjian Iran dan Rusia yang memprediksi kesepakatan itu sebagai upaya untuk memperbaiki terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. The Jerusalem Post melaporkan pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Sementara pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari pangkalan AIUD di Qatar. Tak hanya di Qatar, namun evakuasi pasukan Amerika Serikat juga dilakukan di sejumlah negara Timur Tengah, di antaranya Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dapat menjadi target utama Iran jika terjadi perang besar-besaran. Di saat yang bersamaan, jet tempur Amerika Serikat dikerahkan ke Yordania. Adapun hal itu berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Dilaporkan puluhan jet Amerika Serikat berada di pangkalan udara Muwafaq Salti. Pengerahan jet tempur ini disebut bertambah 3 kali lipat daripada biasanya. Berdasarkan foto satelit pada Jumat 20 Februari, lebih dari 60 jet tempur berada di Yordania. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC melakukan uji coba rudal pertahanan udara Sayat 3G. Adapun uji coba rudal ini dilakukan selama latihan Smart Control di Selat Hormuz. Angkatan Laut YRGC merilis rekaman video pada Sabtu 21 Februari yang menunjukkan uji coba rudal tersebut. Sistem pertahanan udara
udara Sayad 3J berbasis darat diluncurkan dari kapal Syahid Syayad Shirazi. Rudal Sayad 3J memiliki kemampuan peluncuran vertikal dan dilaporkan memiliki jangkauan 150 km. Otoritas Iran buka suara terkait keunggulan rudal Sayad 3J. Dilaporkan sistem ini memungkinkan pembentukan payung pertahanan udara regional untuk kapal-kapal militer. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan evakuasi besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan pemindahan pasukannya tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Jabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari Qatar, Irak, Suriah, Kuwait. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga dievakuasi dari Arab Saudi, Yordania hingga Uni Emirat Arab. Jabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat yang bisa diserang Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC mengklaim telah mengambil alih komando Hizbullah di Lebanon. Langkah ini diambil sebagai persiapan perang total melawan Israel hingga Amerika Serikat. Secara signifikan, Hizbullah meningkatkan persiapan militer dan keamanannya. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan ketat YRGC yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Para perwira YRGC tidak hanya mengawasi pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah, namun secara pribadi mereka juga mengelola dan melaksanakan rencana perang strategis. Para perwira YRGC dilaporkan melakukan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah di Lebanon. Pertemuan ini memberikan instruksi dan arahan langsung terkait persiapan potensi konflik militer. Bahkan intelijen menyebut bahwa Iran telah memposisikan Hizbullah sebagai benteng pertahanan terdepan. Jika fasilitas nuklir diserang Amerika Serikat, YRGC akan memerintahkan Hizbullah. Nantinya Hizbullah akan segera menghujani Israel dengan ribuan roket dan rudal presisi. Oleh sebab itu, YRGC melakukan pengiriman senjata canggih menuju Lebanon melalui koridor darat Suriah. Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat disebut semakin dekat dengan Iran. Pasalnya, kapal USS Abraham Lincoln hanya berjarak 700 km dari Teheran. Kapal induk kelas Nimitz ini diperkirakan membawa sekira 90 pesawat termasuk jet tempur F-35. Kapal induk nuklir ini menampung sekira 5.680 awak. Di dalam kapal itu terdapat pesawat tempur multiperan Super Hornet hingga pesawat siluman F-035J Lightning II. Pesawat tempur ini digadang-gadang mampu menembus wilayah udara dengan mudah. Selain itu, terdapat pula pesawat serang elektronik EA-18G Crawler yang dirancang untuk menekan pertahanan udara musuh. Kemudian helikopter MH-60 juga diangkut dalam kapal Abraham Lincoln untuk peperangan anti kapal selam. Adapun USS Abraham Lincoln beroperasi bersama 3 kapal perusak rudal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan serangan rudal jarak jauh yang diklaim mampu menghancurkan musuh. Meski begitu, hingga saat ini Amerika Serikat belum meluncurkan serangan ke Iran, namun Amerika Serikat disebut bisa melancarkan serangan kapanpun, hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan sekira 5.000 prajurit Amerika Serikat mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini terjadi selesai kapal induk USS Gerald R. Ford batal kembali ke negaranya dan justru dialihkan ke kawasan Timur Tengah. Akibat keputusan tersebut, ribuan prajurit itu stres, sebab masa tugas mereka diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan. Faktor utama stres dikarenakan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu juga dikarenakan rutinitas tempur siaga serta kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dengan Iran. Dilaporkan prajurit tersebut sebagian besar masih berusia 20 tahunan. Sejumlah prajurit mengaku frustasi lantaran waktu kepulangan tidak jelas. Pasalnya mereka harus melewatkan berbagai momen penting bersama keluarga. Bahkan dilaporkan ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi, yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yaitu sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada
tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan.
Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, Pangkalan Udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Pernyataan itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari Pangkalan Udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran. Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah.
Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memakai pangkalan RAF Fairford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting. Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa satu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militer ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Bocor kesepakatan rahasia Rusia dan Iran soal senjata rudal. Dalam kesepakatan itu, Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 500 juta euro atau 9,9 triliun rupiah. Adapun kesepakatan itu sudah ditandatangani kedua negara di Moskow pada Desember 2025. Janjian ini untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Upaya besar ini dilakukan untuk membangun kembali pertahanan udara yang rusak diserang Israel pada tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Rusia akan mengirim 500 unit peluncur sistem pertahanan udara Verba ke Iran. Verba merupakan salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah yang paling modern di Rusia. Sistem pertahanan udara jenis ini mampu menargetkan
meluncurkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Tak hanya itu, Moskow juga memberikan 2.500 rudal permukaan ke udara 9M336. Bahkan ribuan rudal itu diberikan ke Iran dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara perjanjian ini bocor di tengah ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir dengan perjanjian Iran dan Rusia yang memprediksi kesepakatan itu sebagai upaya untuk memperbaiki terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. The Jerusalem Post melaporkan pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Sementara pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari pangkalan AIUD di Qatar. Tak hanya di Qatar, namun evakuasi pasukan Amerika Serikat juga dilakukan di sejumlah negara Timur Tengah, di antaranya Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dapat menjadi target utama Iran jika terjadi perang besar-besaran. Di saat yang bersamaan, jet tempur Amerika Serikat dikerahkan ke Yordania. Adapun hal itu berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Dilaporkan puluhan jet Amerika Serikat berada di pangkalan udara Muwafaq Salti. Pengerahan jet tempur ini disebut bertambah 3 kali lipat daripada biasanya. Berdasarkan foto satelit pada Jumat 20 Februari, lebih dari 60 jet tempur berada di Yordania. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC melakukan uji coba rudal pertahanan udara Sayat 3G. Adapun uji coba rudal ini dilakukan selama latihan Smart Control di Selat Hormuz. Angkatan Laut YRGC merilis rekaman video pada Sabtu 21 Februari yang menunjukkan uji coba rudal tersebut. Sistem pertahanan udara Sayat 3G berbasis darat diluncurkan dari kapal Syahid Syayat Shirazi. Rudal Sayat 3G memiliki kemampuan peluncuran vertikal dan dilaporkan memiliki jangkauan 150 km. Otoritas Iran buka suara terkait keunggulan rudal Sayat 3G. Dilaporkan sistem ini memungkinkan pembentukan payung pertahanan udara regional untuk kapal-kapal militer. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan evakuasi besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan pemindahan pasukannya tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari Qatar, Irak, Suriah, Kuwait. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga dievakuasi dari Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat yang bisa diserang Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC mengklaim telah mengambil alih komando Hizbullah di Lebanon. Langkah ini diambil sebagai persiapan perang total melawan Israel hingga Amerika Serikat. Secara signifikan, Hizbullah meningkatkan persiapan militer dan keamanannya. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan ketat YRGC yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Para perwira YRGC tidak hanya mengawasi pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah, namun secara pribadi mereka juga mengelola dan melaksanakan rencana perang strategis. Para perwira YRGC dilaporkan melakukan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah di Lebanon. Pertemuan ini memberikan instruksi dan arahan langsung terkait persiapan potensi konflik militer. Bahkan intelijen menyebut bahwa Iran telah memposisikan Hizbullah sebagai benteng pertahanan terdepan. Jika fasilitas nuklir diserang Amerika Serikat, YRGC akan memerintahkan Hizbullah. Nantinya Hizbullah akan segera menghujani Israel dengan ribuan roket dan rudal presisi. Oleh sebab itu, YRGC melakukan pengiriman senjata canggih menuju Lebanon melalui koridor darat Suriah. Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat disebut semakin dekat dengan Iran. Pasalnya, kapal USS Abraham Lincoln hanya berjarak 700 km dari Teheran. Kapal induk kelas Nimitz ini diperkirakan membawa sekira 90 pesawat termasuk jet tempur F-35. Kapal induk nuklir ini menampung sekira 5.680 awak. Di dalam kapal itu terdapat pesawat tempur multiperan Super Hornet hingga pesawat siluman F-035J Lightning II. Pesawat tempur ini digadang-gadang mampu menembus wilayah udara dengan mudah. Selain itu, terdapat pula pesawat serang elektronik EA-18G Crawler yang dirancang untuk menekan pertahanan udara musuh. Kemudian helikopter MH-60 juga diangkut dalam kapal Abraham Lincoln untuk peperangan anti kapal selam. Adapun USS Abraham Lincoln beroperasi bersama 3 kapal perusak rudal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan serangan rudal jarak jauh yang diklaim mampu menghancurkan musuh. Meski begitu, hingga saat ini Amerika Serikat belum meluncurkan serangan ke Iran, namun
Amerika Serikat disebut bisa melancarkan serangan kapanpun hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan sekira 5.000 prajurit Amerika Serikat mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini terjadi selesai kapal induk USS Gerald R. Ford batal kembali ke negaranya dan justru dialihkan ke kawasan Timur Tengah. Akibat keputusan tersebut, ribuan prajurit itu stres sebab masa tugas mereka diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan. Faktor utama stres dikarenakan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu juga dikarenakan rutinitas tempur siaga serta kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dengan Iran. Dilaporkan prajurit tersebut sebagian besar masih berusia 20 tahunan. Sejumlah prajurit mengaku frustasi lantaran waktu kepulangan tidak jelas. Pasalnya mereka harus melewatkan berbagai momen penting bersama keluarga. Bahkan dilaporkan ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi, yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yakni sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com,
Trump pada Minggu 22 Februari. Pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan. Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Pernyataan itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai.
Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari pangkalan udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran. Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memakai pangkalan RAF Fairford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting. Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa suatu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militer ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Bocor kesepakatan rahasia Rusia dan Iran soal senjata rudal. Dalam kesepakatan itu, Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 500 juta euro atau 9,9 triliun rupiah. Adapun kesepakatan itu sudah ditandatangani kedua negara di Moskow pada Desember 2025. Janjian ini untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Upaya besar ini dilakukan untuk membangun kembali pertahanan udara yang rusak diserang Israel pada tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Rusia akan mengirim 500 unit peluncur sistem pertahanan udara Verba ke Iran. Verba merupakan salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah yang paling modern di Rusia. Sistem pertahanan udara jenis ini mampu menargetkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Tak hanya itu, Moskow juga memberikan 2.500 rudal permukaan ke udara 9M336. Bahkan ribuan rudal itu diberikan ke Iran dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara perjanjian ini bocor di tengah ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir dengan perjanjian Iran dan Rusia yang memprediksi kesepakatan itu sebagai upaya untuk memperbaiki terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. The Jerusalem Post melaporkan pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Sementara pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari pangkalan AIUD di Qatar. Tak hanya di Qatar, namun evakuasi pasukan Amerika Serikat juga dilakukan di sejumlah negara Timur Tengah, di antaranya Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dapat menjadi target utama Iran jika terjadi perang besar-besaran. Di saat yang bersamaan, jet tempur Amerika Serikat dikerahkan ke Yordania. Adapun hal itu berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Dilaporkan puluhan jet Amerika Serikat berada di pangkalan udara Muwafaq Salti. Pengerahan jet tempur ini disebut bertambah 3 kali lipat daripada biasanya. Berdasarkan foto satelit pada Jumat 20 Februari, lebih dari 60 jet tempur berada di Yordania. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC melakukan uji coba rudal pertahanan udara Sayat 3G. Adapun uji coba rudal ini dilakukan selama latihan Smart Control di Selat Hormuz. Angkatan Laut YRGC merilis rekaman video pada Sabtu 21 Februari yang menunjukkan uji coba rudal tersebut. Sistem pertahanan udara Sayat 3G berbasis darat diluncurkan dari kapal Syahid Syayat Shirazi. Rudal Sayat 3G memiliki kemampuan peluncuran vertikal dan dilaporkan memiliki jangkauan 150 km. Otoritas Iran buka suara terkait keunggulan rudal Sayat 3G. Dilaporkan sistem ini memungkinkan pembentukan payung pertahanan udara regional untuk kapal-kapal militer. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan evakuasi besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan pemindahan pasukannya tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Jabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari Qatar, Irak, Suriah, Kuwait. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga dievakuasi dari Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Jabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat yang bisa diserang Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC mengklaim telah mengambil alih komando Hizbullah di Lebanon. Langkah ini diambil sebagai persiapan
persiapan perang total melawan Israel hingga Amerika Serikat. Secara signifikan, Hizbullah meningkatkan persiapan militer dan keamanannya. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan ketat IRGC yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Para perwira IRGC tidak hanya mengawasi pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah, namun secara pribadi mereka juga mengelola dan melaksanakan rencana perang strategis. Para perwira IRGC dilaporkan melakukan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah di Lebanon. Pertemuan ini memberikan instruksi dan arahan langsung terkait persiapan potensi konflik militer. Bahkan intelijen menyebut bahwa Iran telah memposisikan Hizbullah sebagai benteng pertahanan terdepan. Jika fasilitas nuklir diserang Amerika Serikat, IRGC akan memerintahkan Hizbullah. Nantinya Hizbullah akan segera menghujani Israel dengan ribuan roket dan rudal presisi. Oleh sebab itu, IRGC melakukan pengiriman senjata canggih menuju Lebanon melalui koridor darat Suriah. Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat disebut semakin dekat dengan Iran. Pasalnya, kapal USS Abraham Lincoln hanya berjarak 700 km dari Teheran. Kapal induk kelas Nimitz ini diperkirakan membawa sekira 90 pesawat termasuk jet tempur F-35. Kapal induk nuklir ini menampung sekira 5.680 awak. Di dalam kapal itu terdapat pesawat tempur multiperan Super Hornet hingga pesawat siluman F-035J Lightning II. Pesawat tempur ini digadang-gadang mampu menembus wilayah udara dengan mudah. Selain itu terdapat pula pesawat serang elektronik EA-18G Crawler yang dirancang untuk menekan pertahanan udara musuh. Kemudian helikopter MH-60 juga diangkut dalam kapal Abraham Lincoln untuk peperangan anti kapal selam. Adapun USS Abraham Lincoln beroperasi bersama 3 kapal perusak rudal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan serangan rudal jarak jauh yang diklaim mampu menghancurkan musuh. Meski begitu, hingga saat ini Amerika Serikat belum meluncurkan serangan ke Iran, namun Amerika Serikat disebut bisa melancarkan serangan kapanpun, hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan sekira 5.000 prajurit Amerika Serikat mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini terjadi selesai kapal induk USS Gerald R. Ford batal kembali ke negaranya dan justru dialihkan ke kawasan Timur Tengah. Akibat keputusan tersebut, ribuan prajurit itu stres sebab masa tugas mereka diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan. Faktor utama stres dikarenakan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu juga dikarenakan rutinitas tempur siaga serta kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dengan Iran. Dilaporkan prajurit tersebut sebagian besar masih berusia 20 tahunan. Sejumlah prajurit mengaku frustasi lantaran waktu kepulangan tidak jelas. Pasalnya mereka harus melewatkan berbagai momen penting bersama keluarga. Bahkan dilaporkan ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi, yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yaitu sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa.
Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit, atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan. Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Pernyataan itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap
terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari pangkalan udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran. Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat
untuk memakai pangkalan RAF Fireford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting. Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa suatu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militer ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Bocor kesepakatan rahasia Rusia dan Iran soal senjata rudal. Dalam kesepakatan itu, Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 500 juta euro atau 9,9 triliun rupiah. Adapun kesepakatan itu sudah ditandatangani kedua negara di Moskow pada Desember 2025. Janjian ini untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Upaya besar ini dilakukan untuk membangun kembali pertahanan udara yang rusak diserang Israel pada tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Rusia akan mengirim 500 unit peluncur sistem pertahanan udara Verba ke Iran. Verba merupakan salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah yang paling modern di Rusia. Sistem pertahanan udara jenis ini mampu menargetkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Tak hanya itu, Moskow juga memberikan 2.500 rudal permukaan ke udara 9M336. Bahkan ribuan rudal itu diberikan ke Iran dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara perjanjian ini bocor di tengah ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir dengan perjanjian Iran dan Rusia yang memprediksi kesepakatan itu sebagai upaya untuk memperbaiki terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. The Jerusalem Post melaporkan pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Sementara pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari pangkalan AIUD di Qatar. Tak hanya di Qatar, namun evakuasi pasukan Amerika Serikat juga dilakukan di sejumlah
sejumlah negara Timur Tengah, di antaranya Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dapat menjadi target utama Iran jika terjadi perang besar-besaran. Di saat yang bersamaan, jet tempur Amerika Serikat dikerahkan ke Yordania. Adapun hal itu berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Dilaporkan puluhan jet Amerika Serikat berada di pangkalan udara Muwafaq Salti. Pengerahan jet tempur ini disebut bertambah 3 kali lipat daripada biasanya. Berdasarkan foto satelit pada Jumat 20 Februari, lebih dari 60 jet tempur berada di Yordania. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC melakukan uji coba rudal pertahanan udara Sayat 3G. Adapun uji coba rudal ini dilakukan selama latihan Smart Control di Selat Hormuz. Angkatan Laut YRGC merilis rekaman video pada Sabtu 21 Februari yang menunjukkan uji coba rudal tersebut. Sistem pertahanan udara Sayat 3G berbasis darat diluncurkan dari kapal Syahid Syayat Shirazi. Rudal Sayat 3G memiliki kemampuan peluncuran vertikal dan dilaporkan memiliki jangkauan 150 km. Otoritas Iran buka suara terkait keunggulan rudal Sayat 3G. Dilaporkan sistem ini memungkinkan pembentukan payung pertahanan udara regional untuk kapal-kapal militer. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan evakuasi besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan pemindahan pasukannya tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Jabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari Qatar, Irak, Suriah, Kuwait. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga dievakuasi dari Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Jabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat yang bisa diserang Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC mengklaim telah mengambil alih komando Hizbullah di Lebanon. Langkah ini diambil sebagai persiapan perang total melawan Israel hingga Amerika Serikat. Secara signifikan, Hizbullah meningkatkan persiapan militer dan keamanannya. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan ketat IRGC yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Para perwira IRGC tidak hanya mengawasi pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah, namun secara pribadi mereka juga mengelola dan melaksanakan rencana perang strategis. Para perwira IRGC dilaporkan melakukan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah di Lebanon. Pertemuan ini memberikan instruksi dan arahan langsung terkait persiapan potensi konflik militer. Bahkan intelijen menyebut bahwa Iran telah memposisikan Hizbullah sebagai benteng pertahanan terdepan. Jika fasilitas nuklir diserang Amerika Serikat, IRGC akan memerintahkan Hizbullah. Nantinya Hizbullah akan segera menghujani Israel dengan ribuan roket dan rudal presisi. Oleh sebab itu, IRGC melakukan pengiriman senjata canggih menuju Lebanon melalui koridor darat Suriah. Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat disebut semakin dekat dengan Iran. Pasalnya, kapal USS Abraham Lincoln hanya berjarak 700 km dari Teheran. Kapal induk kelas Nimitz ini diperkirakan membawa sekira 90 pesawat termasuk jet tempur F-35. Kapal induk nuklir ini menampung sekira 5.680 awak. Di dalam kapal itu terdapat pesawat tempur multiperan Super Hornet hingga pesawat siluman F-035J Lightning II. Pesawat tempur ini digadang-gadang mampu menembus wilayah udara dengan mudah. Selain itu, terdapat pula pesawat serang elektronik EA-18G Crawler yang dirancang untuk menekan pertahanan udara musuh. Kemudian helikopter MH-60 juga diangkut dalam kapal Abraham Lincoln untuk peperangan anti kapal selam. Adapun USS Abraham Lincoln beroperasi bersama 3 kapal perusak rudal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan serangan rudal jarak jauh yang diklaim mampu menghancurkan musuh. Meski begitu, hingga saat ini Amerika Serikat belum meluncurkan serangan ke Iran, namun Amerika Serikat disebut bisa melancarkan serangan kapanpun, hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan sekira 5.000 prajurit Amerika Serikat mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini terjadi selesai kapal induk USS Gerald R. Ford batal kembali ke negaranya dan justru dialihkan ke kawasan Timur Tengah. Akibat keputusan tersebut, ribuan prajurit itu stres sebab masa tugas mereka diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan. Faktor utama stres dikarenakan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu juga dikarenakan rutinitas tempur siaga serta kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dengan Iran. Dilaporkan prajurit tersebut sebagian besar masih berusia 20 tahunan. Sejumlah prajurit mengaku frustasi lantaran waktu kepulangan tidak jelas. Pasalnya mereka harus
harus melewatkan berbagai momen penting bersama keluarga. Bahkan dilaporkan ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yaitu sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat.
pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit, atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan. Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari pangkalan udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran.
Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memakai pangkalan RAF Fairford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting. Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa suatu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militer ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan
negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Bocor kesepakatan rahasia Rusia dan Iran soal senjata rudal. Dalam kesepakatan itu, Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 500 juta euro atau 9,9 triliun rupiah. Adapun kesepakatan itu sudah ditandatangani kedua negara di Moskow pada Desember 2025. Janjian ini untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Upaya besar ini dilakukan untuk membangun kembali pertahanan udara yang rusak diserang Israel pada tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Rusia akan mengirim 500 unit peluncur sistem pertahanan udara Verba ke Iran. Verba merupakan salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah yang paling modern di Rusia. Sistem pertahanan udara jenis ini mampu menargetkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Tak hanya itu, Moskow juga memberikan 2.500 rudal permukaan ke udara 9M336. Bahkan ribuan rudal itu diberikan ke Iran dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara perjanjian ini bocor di tengah ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir dengan perjanjian Iran dan Rusia yang memprediksi kesepakatan itu sebagai upaya untuk memperbaiki terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. The Jerusalem Post melaporkan pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Sementara pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari pangkalan AIUD di Qatar. Tak hanya di Qatar, namun evakuasi pasukan Amerika Serikat juga dilakukan di sejumlah negara Timur Tengah, di antaranya Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dapat menjadi target utama Iran jika terjadi perang besar-besaran. Di saat yang bersamaan, jet tempur Amerika Serikat dikerahkan ke Yordania. Adapun hal itu berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Dilaporkan puluhan jet Amerika Serikat berada di pangkalan udara Muwafaq Salti. Pengerahan jet tempur ini disebut bertambah 3 kali lipat daripada biasanya. Berdasarkan foto satelit pada Jumat 20 Februari, lebih dari 60 jet tempur berada di Yordania. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC melakukan uji coba rudal pertahanan udara Sayat 3G. Adapun uji coba rudal ini dilakukan selama latihan Smart Control di Selat Hormuz. Angkatan Laut YRGC merilis rekaman video pada Sabtu 21 Februari yang menunjukkan uji coba rudal tersebut. Sistem pertahanan udara Sayat 3G berbasis darat diluncurkan dari kapal Syahid Syayat Shirazi. Rudal Sayat 3G memiliki kemampuan peluncuran vertikal dan dilaporkan memiliki jangkauan 150 km. Otoritas Iran buka suara terkait keunggulan rudal Sayat 3G. Dilaporkan sistem ini memungkinkan pembentukan payung pertahanan udara regional untuk kapal-kapal militer. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan evakuasi besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan pemindahan pasukannya tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari Qatar, Irak, Suriah, Kuwait. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga dievakuasi dari Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat yang bisa diserang Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC mengklaim telah mengambil alih komando Hizbullah di Lebanon. Langkah ini diambil sebagai persiapan perang total melawan Israel hingga Amerika Serikat. Secara signifikan, Hizbullah meningkatkan persiapan militer dan keamanannya. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan ketat IRGC yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Para perwira IRGC tidak hanya mengawasi pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah, namun secara pribadi mereka juga mengelola dan melaksanakan rencana perang strategis. Para perwira IRGC dilaporkan melakukan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah di Lebanon. Pertemuan ini memberikan instruksi dan arahan langsung terkait persiapan potensi konflik militer. Bahkan intelijen menyebut bahwa Iran telah memposisikan Hizbullah sebagai benteng pertahanan terdepan. Jika fasilitas nuklir diserang Amerika Serikat, YRGC akan memerintahkan Hizbullah. Nantinya Hizbullah akan segera menghujani Israel dengan ribuan roket dan rudal presisi. Oleh sebab itu, YRGC melakukan pengiriman senjata canggih menuju Lebanon melalui koridor darat Suriah.
Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat disebut semakin dekat dengan Iran. Pasalnya, kapal USS Abraham Lincoln hanya berjarak 700 km dari Teheran. Kapal induk kelas Nimitz ini diperkirakan membawa sekira 90 pesawat termasuk jet tempur F-35. Kapal induk nuklir ini menampung sekira 5.680 awak. Di dalam kapal itu terdapat pesawat tempur multiperan Super Hornet hingga pesawat siluman F-035J Lightning II. Pesawat tempur ini digadang-gadang mampu menembus wilayah udara dengan mudah. Selain itu terdapat pula pesawat serang elektronik EA-18G Crawler yang dirancang untuk menekan pertahanan udara musuh. Kemudian helikopter MH-60 juga diangkut dalam kapal Abraham Lincoln untuk peperangan anti kapal selam. Adapun USS Abraham Lincoln beroperasi bersama 3 kapal perusak rudal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan serangan rudal jarak jauh yang diklaim mampu menghancurkan musuh. Meski begitu, hingga saat ini Amerika Serikat belum meluncurkan serangan ke Iran, namun Amerika Serikat disebut bisa melancarkan serangan kapanpun, hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan sekira 5.000 prajurit Amerika Serikat mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini terjadi selesai kapal induk USS Gerald R. Ford batal kembali ke negaranya dan justru dialihkan ke kawasan Timur Tengah. Akibat keputusan tersebut, ribuan prajurit itu stres, sebab masa tugas mereka diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan. Faktor utama stres dikarenakan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu juga dikarenakan rutinitas tempur siaga serta kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dengan Iran. Dilaporkan prajurit tersebut sebagian besar masih berusia 20 tahunan. Sejumlah prajurit mengaku frustasi lantaran waktu kepulangan tidak jelas. Pasalnya mereka harus melewatkan berbagai momen penting bersama keluarga. Bahkan dilaporkan ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi, yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yaitu sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi
eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari. Pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit, atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan. Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Pernyataan itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah
Tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari pangkalan udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran. Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memakai pangkalan RAF Fairford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting.
Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa suatu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militer ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Bocor kesepakatan rahasia Rusia dan Iran soal senjata rudal. Dalam kesepakatan itu, Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 500 juta euro atau 9,9 triliun rupiah. Adapun kesepakatan itu sudah ditandatangani kedua negara di Moskow pada Desember 2025. Janjian ini untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Upaya besar ini dilakukan untuk membangun kembali pertahanan udara yang rusak diserang Israel pada tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Rusia akan mengirim 500 unit peluncur sistem pertahanan udara Verba ke Iran. Verba merupakan salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah yang paling modern di Rusia. Sistem pertahanan udara jenis ini mampu menargetkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Tak hanya itu, Moskow juga memberikan 2.500 rudal permukaan ke udara 9M336. Bahkan ribuan rudal itu diberikan ke Iran dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara perjanjian ini bocor di tengah ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir dengan perjanjian Iran dan Rusia yang memprediksi kesepakatan itu sebagai upaya untuk memperbaiki terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. The Jerusalem Post melaporkan pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Sementara pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari pangkalan AIUD di Qatar. Tak hanya di Qatar, namun evakuasi pasukan Amerika Serikat juga dilakukan di sejumlah negara Timur Tengah, di antaranya Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dapat menjadi target utama Iran jika terjadi perang besar-besaran. Di saat yang bersamaan, jet tempur Amerika Serikat dikerahkan ke Yordania. Adapun hal itu berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Dilaporkan puluhan jet Amerika Serikat berada di pangkalan udara Muwafaq Salti. Pengerahan jet tempur ini disebut bertambah 3 kali lipat daripada biasanya. Berdasarkan foto satelit pada Jumat 20 Februari, lebih dari 60 jet tempur berada di Yordania. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC melakukan uji coba rudal pertahanan udara Sayat 3G. Adapun uji coba rudal ini dilakukan selama latihan Smart Control di Selat Hormuz. Angkatan Laut YRGC merilis rekaman video pada Sabtu 21 Februari yang menunjukkan uji coba rudal tersebut. Sistem pertahanan udara
udara Sayat 3J berbasis darat diluncurkan dari kapal Syahid Shirazi. Rudal Sayat 3J memiliki kemampuan peluncuran vertikal dan dilaporkan memiliki jangkauan 150 km. Otoritas Iran buka suara terkait keunggulan rudal Sayat 3J. Dilaporkan sistem ini memungkinkan pembentukan payung pertahanan udara regional untuk kapal-kapal militer. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan evakuasi besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan pemindahan pasukannya tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Jabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari Qatar, Irak, Suriah, Kuwait. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga dievakuasi dari Arab Saudi, Yordania hingga Uni Emirat Arab. Jabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat yang bisa diserang Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC mengklaim telah mengambil alih komando Hizbullah di Lebanon. Langkah ini diambil sebagai persiapan perang total melawan Israel hingga Amerika Serikat. Secara signifikan, Hizbullah meningkatkan persiapan militer dan keamanannya. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan ketat IRGC yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Para perwira IRGC tidak hanya mengawasi pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah, namun secara pribadi mereka juga mengelola dan melaksanakan rencana perang strategis. Para perwira IRGC dilaporkan melakukan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah di Lebanon. Pertemuan ini memberikan instruksi dan arahan langsung terkait persiapan potensi konflik militer. Bahkan intelijen menyebut bahwa Iran telah memposisikan Hizbullah sebagai benteng pertahanan terdepan. Jika fasilitas nuklir diserang Amerika Serikat, IRGC akan memerintahkan Hizbullah. Nantinya Hizbullah akan segera menghujani Israel dengan ribuan roket dan rudal presisi. Oleh sebab itu, IRGC melakukan pengiriman senjata canggih menuju Lebanon melalui koridor darat Suriah. Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat disebut semakin dekat dengan Iran. Pasalnya, kapal USS Abraham Lincoln hanya berjarak 700 km dari Teheran. Kapal induk kelas Nimitz ini diperkirakan membawa sekira 90 pesawat termasuk jet tempur F-35. Kapal induk nuklir ini menampung sekira 5.680 awak. Di dalam kapal itu terdapat pesawat tempur multiperan Super Hornet hingga pesawat siluman F-035J Lightning II. Pesawat tempur ini digadang-gadang mampu menembus wilayah udara dengan mudah. Selain itu, terdapat pula pesawat serang elektronik EA-18G Crawler yang dirancang untuk menekan pertahanan udara musuh. Kemudian helikopter MH-60 juga diangkut dalam kapal Abraham Lincoln untuk peperangan anti kapal selam. Adapun USS Abraham Lincoln beroperasi bersama 3 kapal perusak rudal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan serangan rudal jarak jauh yang diklaim mampu menghancurkan musuh. Meski begitu, hingga saat ini Amerika Serikat belum meluncurkan serangan ke Iran, namun Amerika Serikat disebut bisa melancarkan serangan kapanpun, hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan sekira 5.000 prajurit Amerika Serikat mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini terjadi selesai kapal induk USS Gerald R. Ford batal kembali ke negaranya dan justru dialihkan ke kawasan Timur Tengah. Akibat keputusan tersebut, ribuan prajurit itu stres sebab masa tugas mereka diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan. Faktor utama stres dikarenakan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu juga dikarenakan rutinitas tempur siaga serta kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dengan Iran. Dilaporkan prajurit tersebut sebagian besar masih berusia 20 tahunan. Sejumlah prajurit mengaku frustasi lantaran waktu kepulangan tidak jelas. Pasalnya mereka harus melewatkan berbagai momen penting bersama keluarga. Bahkan dilaporkan ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi, yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yaitu sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada
tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit, atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan.
Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Pernyataan itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari pangkalan udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran. Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah.
Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memakai pangkalan RAF Fairford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting. Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa suatu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militer ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Bocor kesepakatan rahasia Rusia dan Iran soal senjata rudal. Dalam kesepakatan itu, Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 500 juta euro atau 9,9 triliun rupiah. Adapun kesepakatan itu sudah ditandatangani kedua negara di Moskow pada Desember 2025. Janjian ini untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Upaya besar ini dilakukan untuk membangun kembali pertahanan udara yang rusak diserang Israel pada tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Rusia akan mengirim
mengirim 500 unit peluncur sistem pertahanan udara Verba ke Iran. Verba merupakan salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah yang paling modern di Rusia. Sistem pertahanan udara jenis ini mampu menargetkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Tak hanya itu, Moskow juga memberikan 2.500 rudal permukaan ke udara 9M336. Bahkan ribuan rudal itu diberikan ke Iran dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara perjanjian ini bocor di tengah ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir dengan perjanjian Iran dan Rusia yang memprediksi kesepakatan itu sebagai upaya untuk memperbaiki terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. The Jerusalem Post melaporkan pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Sementara pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari pangkalan AIUD di Qatar. Tak hanya di Qatar, namun evakuasi pasukan Amerika Serikat juga dilakukan di sejumlah negara Timur Tengah, di antaranya Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dapat menjadi target utama Iran jika terjadi perang besar-besaran. Di saat yang bersamaan, jet tempur Amerika Serikat dikerahkan ke Yordania. Adapun hal itu berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Dilaporkan puluhan jet Amerika Serikat berada di pangkalan udara Muwafaq Salti. Pengerahan jet tempur ini disebut bertambah 3 kali lipat daripada biasanya. Berdasarkan foto satelit pada Jumat 20 Februari, lebih dari 60 jet tempur berada di Yordania. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC melakukan uji coba rudal pertahanan udara Sayat 3G. Adapun uji coba rudal ini dilakukan selama latihan Smart Control di Selat Hormuz. Angkatan Laut YRGC merilis rekaman video pada Sabtu 21 Februari yang menunjukkan uji coba rudal tersebut. Sistem pertahanan udara Sayat 3G berbasis darat diluncurkan dari kapal Syahid Syayat Shirazi. Rudal Sayat 3G memiliki kemampuan peluncuran vertikal dan dilaporkan memiliki jangkauan 150 km. Otoritas Iran buka suara terkait keunggulan rudal Sayat 3G. Dilaporkan sistem ini memungkinkan pembentukan payung pertahanan udara regional untuk kapal-kapal militer. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan evakuasi besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan pemindahan pasukannya tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Jabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari Qatar, Irak, Suriah, Kuwait. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga dievakuasi dari Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Jabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat yang bisa diserang Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC mengklaim telah mengambil alih komando Hizbullah di Lebanon. Langkah ini diambil sebagai persiapan perang total melawan Israel hingga Amerika Serikat. Secara signifikan, Hizbullah meningkatkan persiapan militer dan keamanannya. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan ketat IRGC yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Para perwira IRGC tidak hanya mengawasi pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah, namun secara pribadi mereka juga mengelola dan melaksanakan rencana perang strategis. Para perwira IRGC dilaporkan melakukan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah di Lebanon. Pertemuan ini memberikan instruksi dan arahan langsung terkait persiapan potensi konflik militer. Bahkan intelijen menyebut bahwa Iran telah memposisikan Hizbullah sebagai benteng pertahanan terdepan. Jika fasilitas nuklir diserang Amerika Serikat, IRGC akan memerintahkan Hizbullah. Nantinya Hizbullah akan segera menghujani Israel dengan ribuan roket dan rudal presisi. Oleh sebab itu, IRGC melakukan pengiriman senjata canggih menuju Lebanon melalui koridor darat Suriah. Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat disebut semakin dekat dengan Iran. Pasalnya, kapal USS Abraham Lincoln hanya berjarak 700 km dari Teheran. Kapal induk kelas Nimitz ini diperkirakan membawa sekira 90 pesawat termasuk jet tempur F-35. Kapal induk nuklir ini menampung sekira 5.680 awak. Di dalam kapal itu terdapat pesawat tempur multiperan Super Hornet hingga pesawat siluman F-035J Lightning II. Pesawat tempur ini digadang-gadang mampu menembus wilayah udara dengan mudah. Selain itu, terdapat pula pesawat serang elektronik EA-18G Crawler yang dirancang untuk menekan pertahanan udara musuh. Kemudian helikopter MH-60 juga diangkut dalam kapal Abraham Lincoln untuk peperangan anti kapal selam. Adapun USS Abraham Lincoln beroperasi bersama 3 kapal perusak rudal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan serangan rudal jarak jauh yang diklaim mampu menghancurkan musuh. Meski begitu, hingga saat ini Amerika Serikat belum meluncurkan serangan ke Iran, namun
namun Amerika Serikat disebut bisa melancarkan serangan kapanpun hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan sekira 5.000 prajurit Amerika Serikat mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini terjadi selesai kapal induk USS Gerald R. Ford batal kembali ke negaranya dan justru dialihkan ke kawasan Timur Tengah. Akibat keputusan tersebut, ribuan prajurit itu stres sebab masa tugas mereka diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan. Faktor utama stres dikarenakan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu juga dikarenakan rutinitas tempur siaga serta kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dengan Iran. Dilaporkan prajurit tersebut sebagian besar masih berusia 20 tahunan. Sejumlah prajurit mengaku frustasi lantaran waktu kepulangan tidak jelas. Pasalnya mereka harus melewatkan berbagai momen penting bersama keluarga. Bahkan dilaporkan ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi, yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yakni sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya
2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan. Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Pernyataan itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut
menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari pangkalan udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran. Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memakai pangkalan RAF Fairford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting. Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa satu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militer
militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Bocor kesepakatan rahasia Rusia dan Iran soal senjata rudal. Dalam kesepakatan itu, Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 500 juta euro atau 9,9 triliun rupiah. Adapun kesepakatan itu sudah ditandatangani kedua negara di Moskow pada Desember 2025. Janjian ini untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Upaya besar ini dilakukan untuk membangun kembali pertahanan udara yang rusak diserang Israel pada tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Rusia akan mengirim 500 unit peluncur sistem pertahanan udara Verba ke Iran. Verba merupakan salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah yang paling modern di Rusia. Sistem pertahanan udara jenis ini mampu menargetkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Tak hanya itu, Moskow juga memberikan 2.500 rudal permukaan ke udara 9M336. Bahkan ribuan rudal itu diberikan ke Iran dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara perjanjian ini bocor di tengah ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir dengan perjanjian Iran dan Rusia yang memprediksi kesepakatan itu sebagai upaya untuk memperbaiki terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. The Jerusalem Post melaporkan pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Sementara pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari pangkalan AIUD di Qatar. Tak hanya di Qatar, namun evakuasi pasukan Amerika Serikat juga dilakukan di sejumlah negara Timur Tengah, di antaranya Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dapat menjadi target utama Iran jika terjadi perang besar-besaran. Di saat yang bersamaan, jet tempur Amerika Serikat dikerahkan ke Yordania. Adapun hal itu berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Dilaporkan puluhan jet Amerika Serikat berada di pangkalan udara Muwafaq Salti. Pengerahan jet tempur ini disebut bertambah 3 kali lipat daripada biasanya. Berdasarkan foto satelit pada Jumat 20 Februari, lebih dari 60 jet tempur berada di Yordania. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC melakukan uji coba rudal pertahanan udara Sayat 3G. Adapun uji coba rudal ini dilakukan selama latihan Smart Control di Selat Hormuz. Angkatan Laut YRGC merilis rekaman video pada Sabtu 21 Februari yang menunjukkan uji coba rudal tersebut. Sistem pertahanan udara Sayat 3G berbasis darat diluncurkan dari kapal Syahid Syayat Shirazi. Rudal Sayat 3G memiliki kemampuan peluncuran vertikal dan dilaporkan memiliki jangkauan 150 km. Otoritas Iran buka suara terkait keunggulan rudal Sayat 3G. Dilaporkan sistem ini memungkinkan pembentukan payung pertahanan udara regional untuk kapal-kapal militer. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan evakuasi besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan pemindahan pasukannya tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Jabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari Qatar, Irak, Suriah, Kuwait. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga dievakuasi dari Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Jabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat yang bisa diserang Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC mengklaim telah mengambil alih komando Hizbullah di Lebanon. Langkah ini diambil sebagai persiapan perang total melawan Israel hingga Amerika Serikat. Secara signifikan, Hizbullah meningkatkan persiapan militer dan keamanannya. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan ketat IRGC yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Para perwira IRGC tidak hanya mengawasi pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah, namun secara pribadi mereka juga mengelola dan melaksanakan rencana perang strategis. Para perwira IRGC dilaporkan melakukan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah di Lebanon. Pertemuan ini memberikan instruksi dan arahan langsung terkait persiapan
persiapan potensi konflik militer. Bahkan intelijen menyebut bahwa Iran telah memposisikan Hizbullah sebagai benteng pertahanan terdepan. Jika fasilitas nuklir diserang Amerika Serikat, IRGC akan memerintahkan Hizbullah. Nantinya Hizbullah akan segera menghujani Israel dengan ribuan roket dan rudal presisi. Oleh sebab itu, IRGC melakukan pengiriman senjata canggih menuju Lebanon melalui koridor darat Suriah. Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat disebut semakin dekat dengan Iran. Pasalnya, kapal USS Abraham Lincoln hanya berjarak 700 km dari Teheran. Kapal induk kelas Nimitz ini diperkirakan membawa sekira 90 pesawat, termasuk jet nuklir ini menampung sekira 5.680 awak. Di dalam kapal itu terdapat pesawat tempur multiperan Super Hornet hingga pesawat siluman F-035J Lightning II. Pesawat tempur ini digadang-gadang mampu menembus wilayah udara dengan mudah. Selain itu, terdapat pula pesawat serang elektronik EA-18G Crawler yang dirancang untuk menekan pertahanan udara musuh. Kemudian helikopter MH-60 juga diangkut dalam kapal Abraham Lincoln untuk peperangan anti kapal selam. Adapun USS Abraham Lincoln beroperasi bersama 3 kapal perusak rudal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan serangan rudal jarak jauh yang diklaim mampu menghancurkan musuh. Meski begitu, hingga saat ini Amerika Serikat belum meluncurkan serangan ke Iran, namun Amerika Serikat disebut bisa melancarkan serangan kapanpun, hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan sekira 5.000 prajurit Amerika Serikat mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini terjadi selesai kapal induk USS Gerald R. Ford batal kembali ke negaranya dan justru dialihkan ke kawasan Timur Tengah. Akibat keputusan tersebut, ribuan prajurit itu stres sebab masa tugas mereka diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan. Faktor utama stres dikarenakan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu juga dikarenakan rutinitas tempur siaga serta kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dengan Iran. Dilaporkan prajurit tersebut sebagian besar masih berusia 20 tahunan. Sejumlah prajurit mengaku frustasi lantaran waktu kepulangan tidak jelas. Pasalnya mereka harus melewatkan berbagai momen penting bersama keluarga. Bahkan dilaporkan ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi, yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yaitu sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi
ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan. Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Pernyataan itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah
Tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari pangkalan udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran. Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memakai pangkalan RAF Fireford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting.
Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa satu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militer ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Bocor kesepakatan rahasia Rusia dan Iran soal senjata rudal. Dalam kesepakatan itu, Iran menyetujui kesepakatan senjata rahasia senilai 500 juta euro atau 9,9 triliun rupiah. Adapun kesepakatan itu sudah ditandatangani kedua negara di Moskow pada Desember 2025. Janjian ini untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu. Upaya besar ini dilakukan untuk membangun kembali pertahanan udara yang rusak diserang Israel pada tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Rusia akan mengirim 500 unit peluncur sistem pertahanan udara Verba ke Iran. Verba merupakan salah satu sistem pertahanan udara berpemandu inframerah yang paling modern di Rusia. Sistem pertahanan udara jenis ini mampu menargetkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Tak hanya itu, Moskow juga memberikan 2.500 rudal permukaan ke udara 9M336. Bahkan ribuan rudal itu diberikan ke Iran dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara perjanjian ini bocor di tengah ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir dengan perjanjian Iran dan Rusia yang memprediksi kesepakatan itu sebagai upaya untuk memperkuat terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. The Jerusalem Post melaporkan pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Sementara pemindahan pasukan Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran. Pejabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari pangkalan AIUD di Qatar. Tak hanya di Qatar, namun evakuasi pasukan Amerika Serikat juga dilakukan di sejumlah negara Timur Tengah, di antaranya Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Uni Emirat Arab. Pejabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah dapat menjadi target utama Iran jika terjadi perang besar-besaran. Di saat yang bersamaan, jet tempur Amerika Serikat dikerahkan ke Yordania. Adapun hal itu berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Dilaporkan puluhan jet Amerika Serikat berada di pangkalan udara Muwafaq Salti. Pengerahan jet tempur ini disebut bertambah 3 kali lipat daripada biasanya. Berdasarkan foto satelit pada Jumat 20 Februari, lebih dari 60 jet tempur berada di Yordania. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC melakukan uji coba rudal pertahanan udara Sayat 3G. Adapun uji coba rudal ini dilakukan selama latihan Smart Control di Selat Hormuz. Angkatan Laut YRGC merilis rekaman video pada Sabtu 21 Februari yang menunjukkan uji coba rudal tersebut. Sistem pertahanan udara
udara Sayat 3J berbasis darat diluncurkan dari kapal Sayat Shirazi. Rudal Sayat 3J memiliki kemampuan peluncuran vertikal dan dilaporkan memiliki jangkauan 150 km. Otoritas Iran buka suara terkait keunggulan rudal Sayat 3J. Dilaporkan sistem ini memungkinkan pembentukan payung pertahanan udara regional untuk kapal-kapal militer. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan evakuasi besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan pemindahan pasukannya tanpa misi yang diungkapkan ke publik. Jabat Amerika Serikat menyebut ratusan pasukan telah dipindahkan dari Qatar, Irak, Suriah, Kuwait. Tak hanya itu, pasukan Amerika Serikat juga dievakuasi dari Arab Saudi, Yordania hingga Uni Emirat Arab. Jabat Pentagon mengatakan adanya kekhawatiran terhadap sekira 40.000 tentara Amerika Serikat yang bisa diserang Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC mengklaim telah mengambil alih komando Hizbullah di Lebanon. Langkah ini diambil sebagai persiapan perang total melawan Israel hingga Amerika Serikat. Secara signifikan, Hizbullah meningkatkan persiapan militer dan keamanannya. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan ketat YRGC yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Para perwira YRGC tidak hanya mengawasi pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah, namun secara pribadi mereka juga mengelola dan melaksanakan rencana perang strategis. Para perwira YRGC dilaporkan melakukan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah di Lebanon. Pertemuan ini memberikan instruksi dan arahan langsung terkait persiapan potensi konflik militer. Bahkan intelijen menyebut bahwa Iran telah memposisikan Hizbullah sebagai benteng pertahanan terdepan. Jika fasilitas nuklir diserang Amerika Serikat, YRGC akan memerintahkan Hizbullah. Nantinya Hizbullah akan segera menghujani Israel dengan ribuan roket dan rudal presisi. Oleh sebab itu, YRGC melakukan pengiriman senjata canggih menuju Lebanon melalui koridor darat Suriah. Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat disebut semakin dekat dengan Iran. Pasalnya, kapal USS Abraham Lincoln hanya berjarak 700 km dari Teheran. Kapal induk kelas Nimitz ini diperkirakan membawa sekira 90 pesawat termasuk jet tempur F-35. Kapal induk nuklir ini menampung sekira 5.680 awak. Di dalam kapal itu terdapat pesawat tempur multiperan Super Hornet hingga pesawat siluman F-035J Lightning II. Pesawat tempur ini digadang-gadang mampu menembus wilayah udara dengan mudah. Selain itu, terdapat pula pesawat serang elektronik EA-18G Crawler yang dirancang untuk menekan pertahanan udara musuh. Kemudian helikopter MH-60 juga diangkut dalam kapal Abraham Lincoln untuk peperangan anti kapal selam. Adapun USS Abraham Lincoln beroperasi bersama 3 kapal perusak rudal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan serangan rudal jarak jauh yang diklaim mampu menghancurkan musuh. Meski begitu, hingga saat ini Amerika Serikat belum meluncurkan serangan ke Iran, namun Amerika Serikat disebut bisa melancarkan serangan kapanpun, hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Dilaporkan sekira 5.000 prajurit Amerika Serikat mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi ini terjadi selesai kapal induk USS Gerald R. Ford batal kembali ke negaranya dan justru dialihkan ke kawasan Timur Tengah. Akibat keputusan tersebut, ribuan prajurit itu stres sebab masa tugas mereka diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan. Faktor utama stres dikarenakan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu juga dikarenakan rutinitas tempur siaga serta kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dengan Iran. Dilaporkan prajurit tersebut sebagian besar masih berusia 20 tahunan. Sejumlah prajurit mengaku frustasi lantaran waktu kepulangan tidak jelas. Pasalnya mereka harus melewatkan berbagai momen penting bersama keluarga. Bahkan dilaporkan ada seorang pelaut yang tidak mengetahui kabar meninggalnya anggota keluarganya karena keterbatasan komunikasi saat kapal menjalankan operasi. Dikarenakan untuk alasan keamanan, sinyal dan jaringan sering dimatikan. Hal itu terungkap dalam surat Komandan USS Gerald R. Ford, Kapten David Scarosi, yang ditujukan kepada keluarga awak kapal. Ia menyatakan masa operasi yang terlalu panjang juga berdampak pada kesiapan teknis kapal. Salah satu yang menjadi persoalan ialah gangguan pada sistem pembuangan limbah, yaitu sistem toilet berbasis vakum yang melayani sekitar 650 fasilitas sanitasi dilaporkan mengalami kerusakan secara berkala. Dilaporkan negosiasi nuklir buntu di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respons hal itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada
tekanan Amerika. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Pihaknya menegaskan dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Diketahui pembicaraan tidak langsung soal program nuklir Teheran di Oman pada awal Februari tak mencapai terobosan. Bersamaan dengan itu, Presiden Donald Trump tak henti mengeluarkan ancaman ke Teheran. Trump menyatakan hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Bahkan ia menekan Teheran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memperluas militernya, yakni mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dikerahkan juga ke kawasan. Kapal itu bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Pengumuman itu beredar di media sosial X yang dibagikan Julian Dory pada Sabtu 21 Februari 2026. Adapun cuitan itu diposting ulang mantan perwira intelijen John Kirikawa. Terkait kabar itu hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Diketahui keputusan itu menuai perbedaan pandangan di internal pemerintahan, sebab Wakil Presiden J.D. Vance serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard disebut tidak menyetujui langkah militer tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lain mendukung opsi serangan sebagai respons atas eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, memang militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran, namun mereka masih menunggu restu dari Presiden Donald Trump. Adapun Trump mengaku masih penuh pertimbangan, yakni masih mengutamakan diplomasi daripada serangan besar. Terbaru, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir di Oman beberapa waktu lalu, Trump menekan Iran. Hal itu disampaikan dalam inaugural Meeting of Board of Peace di Washington pada Kamis 19 Februari. Pihaknya memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Jika Iran tak mencapai kemajuan, Trump mengancam hal buruk akan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 22 Februari, pernyataan itu disampaikan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff mengungkapkan pernyataan Trump yang menyoroti tekanan tinggi terhadap Iran, yakni Trump sudah mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah. Diketahui lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat sudah dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Armada yang dikerahkan diantaranya 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengancam keras ke Iran, yakni hal buruk akan terjadi jika Teheran tak segera mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Hal itu ditegaskan Pezeshkian dalam pidatonya pada Sabtu 21 Februari 2026. Menurut Pezeshkian, dalam keadaan apapun Iran tak akan tunduk menghadapi ancaman Amerika Serikat. Pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit, atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan.
Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Pernyataan itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Pasukan Amerika Serikat menarik ratusan tentaranya dari pangkalan udara Al-Udeid di wilayah Qatar. Penarikan pasukan ini menyusul eskalasi konflik yang kian meningkat dengan Teheran. Dari laporan The New York Times, penarikan ini dinilai sebagai upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Amerika Serikat juga melakukan evaluasi besar-besaran pada pasukan di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Meski demikian, pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di sejumlah negara kawasan, termasuk Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab.
Langkah ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran. Pergerakan Amerika Serikat diduga merespons ancaman keras dari kepala misi Iran untuk PBB. Teheran memperingatkan jika negaranya diserang, maka seluruh pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang membawahi kawasan termasuk Iran dan sekitarnya belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Al-Udeid sendiri adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Total lebih dari 10.000 personel ditempatkan di wilayah tersebut. Penarikan sebagian pasukan dari fasilitas strategis ini menandai potensi perubahan dinamika keamanan regional yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, namun juga stabilitas global. Pasukan Amerika Serikat kian mengalami kesulitan untuk melancarkan serangan pada Iran. Terbaru, pemerintah Inggris tak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pemerintah Inggris dengan tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer seperti Diego Garcia sebagai landasan jet tempur menyerang Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan jalur yang sama untuk melancarkan serangan ke wilayah Timur Tengah. Inggris juga menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memakai pangkalan RAF Fairford di wilayah Gloucestershire. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa mengizinkan serangan seperti ini bisa melanggar hukum internasional. Inggris juga khawatir nantinya Amerika Serikat bisa menyeret Inggris secara langsung dalam konflik militer besar. Penolakan itu menciptakan ketegangan diplomatik antara London dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengecam keras sikap dari London. Ia pun menyerukan agar Inggris mempertahankan akses militer strategisnya yang sempat mendukung kesepakatan pangkalan bersama. Inggris menegaskan akan terus fokus pada diplomasi dan upaya mencegah perang serta menjaga stabilitas regional di Timur Tengah. Dengan sikap tegas London ini, rencana militer Amerika Serikat terhadap Iran kini menghadapi kendala sekutu penting. Amerika Serikat dilaporkan berupaya menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan juga sang putra. Rencana ini terbongkar dari pengakuan penasihat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana melenyapkan Ali Khamenei dan sang putra Mojtaba ini tertuang dalam pilihan untuk menyelesaikan konflik di Iran. Rencana tersebut juga sudah diamini oleh Donald Trump sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini tercetus di tengah rencana putaran kedua negosiasi program nuklir Teheran pada 17 Februari yang dimediasi oleh Oman. Padahal sedianya ada kemajuan dalam perencanaan kesepakatan tersebut, yang mana Teheran dan Washington telah bersiap mengerjakan teks-teks draft proposal kesepakatan itu. Teheran pun memperingatkan tak akan tinggal diam jika negaranya diserang. Iran mengaku bahwa suatu kali serangan dari Amerika Serikat, maka pangkalan dan aset musuh di berbagai wilayah menjadi target yang sah. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran mengapa Iran belum juga menyerah menghadapi tekanan peningkatan kekuatan militer Washington. Jadi Trump menekan Iran segera mencapai kesepakatan nuklir dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 2